Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Allahumma innaka qad aqtarta wa khalqika an sirri wa syad, walakinnaka tahta lidzalika bil nudur fa'alu yasqata min al-fa'ali wa tuqalika Allahumma wa inna ilaihi. Kata orang ini saya ini ganteng, tapi ternyata masih ada yang lebih ganteng. Ini siapa saya? Yang tanya mungkin ini mumpung saya online, saya biasanya males sama online. Ya sahabat, saya berharap kalian jangan lupa subscribe sekali lagi ASI, singkatan dari apa? Singkatannya ASI. Air susu istri apa? Air susu istri. Abah Sofyan Ilham. Abah Sofyan Ilham. Ya, jangan lupa yang sudah subscribe silahkan di unsubscribe. Allah, begitu sahabat. Ini candaan bermakna. Sekali lagi, jadi kemungkinan besar yang selanjutnya adalah biasanya karena haromen itu diharamkan oleh orang-orang kafir untuk masuk, baik itu yang kafir minal jinnati wan nas, baik dari bangsa jin atau manusia. Sedangkan jin itu kita tahu sendiri, wa anna minnas sholihuna minna duna, dan sebagian jin itu ada yang soleh, ada yang toleh lah, ada yang ahli maksiat. Makanya kemungkinan wajar saja kalau ada setan yang ketika dia berharoman dia kepanasan bahkan tidak bisa ngomong, atau pulangnya sembuh tapi ketika pulang kumat lagi. Kenapa? Masih ada towernya. Jadi sahabat, kalau ada unsur sihir, kemungkinan ketika di Mekah ada dua kemungkinan. Ada dia kesurupan, ada pula tapi nggak bisa ngomong karena dia bingung, ini panas terus hawanya. Atau yang kedua adalah dia kemungkinan sembuh, ya sembuh karena berkahnya tanah haromen. Dan sembuhnya itu ketika di sana pulang ya kumat lagi biasanya. Kalau tidak melalui JRA Travel. Ya gitu. Mohon dijelaskan cara ruqyah calon pengantin laki-laki yang sering bengong, apakah itu sukmanya hilang? Kata siapa? Orang bengong kok sukma gitu. Belum tentu, diagnosa dulu dong, jangan bilang sukma dulu. Sukma ini ya sulit dijelaskan bagi orang yang nggak percaya ya. Jadi kalau bengong itu maknanya kemungkinan istrinya itu sudah kedaluarsa. Nah kalau nikahnya 70 tahun ya bengong. Allah, kok nggak tak pegang ya. Itu dipegang ya, nggak dipegang eman-eman, dipegang kedaluarsa, akhirnya bengong dia. Kemungkinan itu. Ini pertanyaannya. Jadi saran saya Pak Rustam Aji yang asli Sidogiri ini, asli Pasuruan dan Sidogiri ini, saran saya adalah lakukan diagnosa. Ya. Sekali lagi, kenapa kejadian itu kesurupan ya sudah paham tadi ya. Kesimpulannya sampai lupa saya kesimpulannya. Yang jelas, yang pertama beberapa poin pertama, dia pasti sudah kesurupan sebelum datang ke haromen. Betul ya tadi ya, pernah kesurupan sebelum ke sana. Yang kedua adalah karena haromen itu dilarang oleh orang-orang kafir masuk, makhluk yang kafir masuk, termasuk bangsa jin. Yang ketiga, bisa jadi memang dia ini bereaksi atau semacam psikologis tapi itu langka karena barokah di sana psikologis ya. Yang namanya susah-susah nggak punya duit, istri galak itu hilang di sana. Kecuali biru umroh ya. Kalau biru umroh itu di sana tetap malah betulan rokok. Jual beli rokok malah. Itu. Jadi kemungkinan memang psikologis. Nah, yang keempat adalah yang paling utama, kenapa dia tidak kesurupan ketika di Saudi, ketika di tanah haromen? Jawabannya karena dia tidak umroh melalui JRA Travel. Kau ujung-ujungnya promosi, ya tidak apa-apa daripada nggak ada yang promosi. Terus buat apa beli tas? Kan begitu.
si era promosi yang lain kan ya lucu. Nah, gitu sahabat. Nah, mungkin ada pertanyaan ini. Mohon ijazah cepat nikah Gus. Nah, ada. Ini nikah keberapa maksudnya? Tingkatkan kualitas diri, turunkan kriteria. Itu jasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkatkan kualitas diri, turunkan kriteria. Jadi kriterianya jangan panjang-panjang, yang cantik, yang semok, yang genuk-genuk, janda kayak harus kriterianya harus putra kiai atau apa, nggak usah. Pokoknya poinnya apa namanya, standarnya pokoknya perempuan gitu aja bos gasak saat temui wong. Kalau alhamdulillah niat sunnah Nabi ngapain kok, kalau nggak ada yang perawan janda gitu aja repot. Jadi turunkan kriteriamu terlalu tinggi. Seperti kamu pengen bahagia, saya kalau bahagia kalau lunas hutangnya, kalau beli Innovarebon, kemudian punya tanah sendiri, punya rumah yang di lantai 2, kemudian Hikmah Solo Biro Travelnya itu cabangnya di mana-mana. Nah kalau kamu standarnya kebahagiaanmu kok banyak banget, ya kamu nggak akan bisa bahagia. Makanya bahagianya cukup iman Islam lah, itu aja. Pokoknya standar saya bahagia ada iman dan Islam dalam hati saya. Tadi Isa saya sujud ke Allah, selesai masalah. Jadi walaupun kamu nanti hutangnya banyak, kamu nggak dapat jodoh, tetap bahagia. Dan itulah yang kita harapkan dari sakinah. Jadi sebelum nikah kita sudah sakinah. Bentar, ini ada pertanyaan apa itu ono basuni barang. Allah, oh ya, ini ada pertanyaan. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, serang hadir lagi. Waalaikumsalam. Kapan bisa talaki ya Allah? Talaki butuh modal. Saya sudah sering keliling tapi kemauan sebenarnya sahabat. Orang ini kadang komentar tapi nggak mau, kemauannya kurang tinggi. Jadi nggak laki-laki apalagi namanya Suwono. Kamu ini laki-laki harus berani modal. Gitu loh. Siap kiri, siap capek, siap rugi, siap dimarahin, gitu loh. Jangan cuma di rumah kok pengen talaki, ya kamu ya kejar yang sumurnya gitu ya. Kok marah-marah tuh? Iyalah, mau komentar doang. Sudah, ini rumahnya mana Suwono ini kan. Daripada kok pengen murah tapi gratisan, tapi pengennya berkahnya gede ya. Namanya gede ya talaki. Oke, itu ya. Izin Gus, kebetulan kakak saya matanya buta, mohon bimbingannya Gus untuk meruqyah buta. Butanya semenjak lahir atau kapan nih? Kalau semenjak lahir ya itu bukan penyakit, memang bawaan. Kalau bawaan, kalau bukan penyakit nggak bisa diruqyah ya. Saran saya cuman pertama harus pembetulan dengan menggunakan totok-totok di titik yang berarea di retina ini, ditotok di bagian belakang. Kemudian dicari herbal-herbal yang menumbuhkan sel-sel saraf di mata. Dan di kita ada, nanti tanya aja Danus kan, ada itu. Intinya insya Allah kalau itu bukan bawaan bisa ya. Mau ijazah penikah sudah nikah nih. Tutorial cepat tumbuh jenggot Gus, ya tergantung lah kamu ini keturunan apa bukan. Bapakmu nggak kumisen, jenggotnya nggak ada, kamu pengen tumbuh ya angel. Iku ae kasih anu wedhus nah wedhus intinya tulangnya itu loh, tulangnya mungkin ini kecoba. Nah ugel-ugelnya dikasih di sini ya kan, terus kamu nanti selang sedikit tidur terus masuk lagi, jangan kebablas sampai subuh, nanti semutnya banyak gitu. Yang kedua ya kan, ini sumsumnya kambing itu
Yang kedua adalah kamu lihat Shopee atau Lazada, klik aja krim penumbuh jenggot, selesai. Apa kamu? Yang ketiga, makanya kamu harus punya potensi dong. Kamu cek dulu lah orang tuamu dulu berjenggot apa enggak, ya kan? Orang Wahabi semua ada jenggot, kata siapa? Enggak ada. Ada yang tidak. Jenggot dan tidak itu masalah apa? Masalah keturunan. Kalau orang Arab mah keturunan, jenggotnya panjang-panjang, hidungnya panjang-panjang. Kalau orang Gresik itu hidungnya panjang tapi ke belakang. Wallahu alam. Terus ini pertanyaan apa lagi? Mengamalkan tawasul. Boleh saja. Mohon penjelasan pemagaran orang pasca ruqyah. Kenapa habis ruqyah kok kesurupan lagi, ketempel lagi? Jawabannya karena pager yang pertama itu adalah karena sifatnya sendiri. Jadi dia tidak boleh marah, sedih, takut dan lalai kepada Allah. Itu ring satunya. Ring duanya adalah tahsinat qauliyah. Baru pakai sakron, Yasin ayat 9, bisa pakai apa itu? Al-Isra 31 32 kalau tidak salah. Itu wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Tapi kuring dua. Kenapa pertanyaannya? Kenapa masih ketempel lagi? Jawabannya karena dia tidak pasang ring satu. Ya ring dua bobol, tapi ring satu bobol, ring satu bobol, ring dua dipasang percuma, tembus. Oke, jadi dia misalkan kamu sakron, kamu ikat pakai, nggak usah sakron lah, kamu kasih mushaf dia muter, kasih jimat, dia mushaf dikasih taruh sini, coba kurang apa? Bukan Yasin saja, ayat 9, bukan sakron, Quran kamu suruh dia mondong. Tapi kalau dia suka emosi, marah, ya tetap kesurupan lagi tuh guys. Ini pelatihannya jelas 150. Jadi apa namanya? Itu ring 1, ring 2, ring 3. Ring 3-nya tahsinat fi'liyah. Dia harus berubah secara fisik ya. Dia harus bertobat ke Allah fisik. Yang tadinya enggak sholat ya sholat, yang tadinya enggak kudungan. Itu pager. Lah kamu sakron dia enggak kudungan lagi, malah sopi-sopian di mall. Terus masang TikTok terus joget-joget. Ini. Ya kesurupan lagi tuh guys. Nah, ini kadang-kadang pertanyaannya orang berapa biaya haji plus? Oh ya, pertanyaannya pertanyaannya dari akun Sunan Kaliase Gus. Wah, sopir Gus sama official. Kenapa swab pelet tidak dapat terdeteksi ketika di swab? Jawabannya karena peletnya media bukan air tapi langsung rapelan. Gitu. Jabang bayi kang manggon ono ing rondo roh. Jabang bayi kang manggon ono ing apa ki? Telatai kok telatai apa? Telanakane Jabang Siti misalkan ojo Siti Suketi misalkan opo ngono misalkan jampi-jampinya begitu Jabang bayi kang manggon ono ing mantili Jabang bayi mantili bin-bine yo ibuke kuwi ibuke disebut langsung dia bus. Nah sedangkan dia punya ilmu secara otomatis sebab enggak ketarik enggak ada media angin kan begitu pelet begitu. Dia pakai media rapelan jawabannya. Berapa biayanya untuk Haji Plus? Nah, biayanya 245 juta. Boleh tanggus? Enggak boleh. Cash kamu jual. Jadi rukun Islam ini sekarang ini sahabat kok kayaknya ada 6. 1 syahadat, sholat, zakat, puasa, mobil, baru haji. Makanya saya malu ini harus haji dulu kayaknya. Maka jawabannya sekali lagi kalau Haji Plus di Jeddah berapa?
245.000. Bos, mana pertanyaannya? Nggak ada, tak buat sendiri. Tanpa antri. Terus ini ada, udah ya, itu aja. Ada pria ganteng udah masuk ini. Kebetulan suami saya mengikuti selalu siaran ya, beberapa orang ini. Amin. Tina, tapi yang lebih baik itu ya Mbak Tina ya, harus talaki, harus punya inisiatif. Karena tidak cukup ini bukan sembuh tidak sembuh, ini nggak penting sembuh tidak sembuh. Kalau nggak tahu kan, mohon maaf nih Mbak Tina, kalau dia ngamalkan orang sembuh, dia nanti kalau kena serangan nggak ngerti, iya kan? Nah, khawatirnya maka harus sebaiknya talaki, jangan ikut online. Ikut online bagus baik, tapi talaki jauh lebih baik. Jadi saya jajan online nggak ada yang bayar sahabat, jadi jangan disamakan sama yang bayar-bayar. Pengen guru umroh tapi belum ada uangnya, nah itu namanya manusia halu. Gak punya duit, tapi saya harus yakin, ya kan, harus yakin bisa umroh. Gak apa-apa, yang penting pengen tok ya, pengen minimal lah Pak. Itu Mekah itu kamu foto kasih di mau kamu tidur. Nah, yes. Gus, gimana cara menarik sukma dukun yang aktif kita meruqyah? Jawabannya itu kamu mungkin terlalu obsesimu terlalu tinggi, gitu. Kadang-kadang meruqyah itu kamu sudah diajarin cara banget. Ini pertanyaan-pertanyaan yang di luar rumus ini. Rumusnya tower dan HP kok ngapain ngurus dukun? Kan yang angel tuh. Gus, gimana cara sukma dukun? Nah ini kan lucu pertanyaanmu ini. Kamu ini paham nggak sih maksudnya rumus ringkiah sihir? Tak bentak-bentak ini ya. Paham nggak? Apa kamu mau mediumisasi sukma? Bisa emang kamu? Mikir kata Cak Londong. Kau ya tahu kamu dukunnya aktif lu gimana ceritanya? Apa halusinasimu atau gimana? Jadi pertanyaan ini jelas melenceng rumus, ya tak? Rumus. Kalau kamu sudah tahu itu di ruqyah, kemudian kesurupan dukunnya misalkan, ya tetap aja kamu melakukan rumus, powernya dulu dihancurin. Udah gak usah mikir dukunnya, ini dukun kayak atau sukma kayak, gak usah mikir, oh rumusnya itu apa, kamu sudah dikasih ilmunya kok. Kembali ke, kalau kamu bingung nangani ruqyah, kembali ke rumus, begitu. Nanti kamu narik sukma ternyata itu jin bohong gimana? Kamu tahu? Nah, nggak ngerti kan? Nah, terus kamu ketipu pula kadang-kadang. Itu saya lihat banyak yang ketipu. Katanya sukma ternyata jin. Kemarin jin itu ya suka nipu-nipu. Terus katanya jin tapi sukma, atau sebaliknya bukan jin bukan sukma tapi orang bereaksi, ya karena apa? Karena misalkan dompetnya diambil peruqyahnya, terjerit-jerit karena dia nggak punya duit. Nah lu itu, oke. Jadi pertanyaannya ini cara narik sukma ini yang aktif ini, jawaban saya tidak saya jawab karena pertanyaannya lucu dan keluar dari keilmuan kita, karena keilmuan kita itu nggak begitu. Seandainya nggak perlu ditarik sukmanya dukun, nggak perlu ditarik. Sekali lagi, jangan sebelum nanya pertanyaan cara menarik, saya jawab dulu, tidak perlu ditarik. Kalau hadir dilawan, kalau nggak ada jangan didatangkan. Ngapain didatangkan? Kok di Gusama dulu ada? Ya dulu, memang saya akui dulu ada, tetapi kita tahu kelemahannya. Karena setelah kita melalui proses analisis SWOT, yaitu tentang kelemahan, kelebihan, dan kemudian kita rumuskan menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, maka tarik sukma dukun itu sangat-sangat tidak saya anjurkan dan sangat-sangat keluar konteks dari keilmuan yang ada di Jamiah Ruqyah Aswaja, sebagaimana mediumisasi itu ya. Waduh, pelet pakai elemen angin kok digronding. Angin itu tabakur. Allah, ini coba dilihat lagi deh.
ini ya saya ulangi, pelet kalau media akhir diapain? Tabakhur, nanti karena dia akan gatel. Kalau pelet ya pusing daerah sini kayak tabakhur. Nggak mau. Bagaimana meruqyah orang yang pingsan sampai berjam-jam dan jinnya nggak mau keluar? Yang jelas tungguin dulu, ya kan? Tungguin, sabar. Kalau yang kedua adalah kamu cek di sekelilingnya adakah benda yang membahayakan. Misalkan benda yang membahayakan adalah sarung ya, sarung yang meruqyah ini. Nanti kalau barangnya itu sampai sarungnya tertarik sama yang kesurupan, melorot, nah hilang kemaluannya. Seperti apa yang itu yang pertama. Kedua ya yang benda bahaya kayak pisau, api, apa itu dihindari. Yang kedua sebisanya jangan tempatnya itu ungkep itu Bang. Ungkep ya Bang? Pengap ya, harus siklus udaranya sejuk. Kalau berasa ya nggak apa-apa. Yang ketiga tunggui. Yang keempat ya, ini cari. Yang keempat itu tadi kamu kesurupan itu maksudnya kasusnya apa? Kamu cek itu kasusnya apa dulu. Nah kalau sihir ya tentu kesurupan terus, pukulnya nggak kamu netralisir. Makanya orang ini kalau langsung ruqyah itu salah dan fatal, justru malah membuat pasiennya menjadi sakit kalau nggak paham ilmunya. Terus apa nih? Wes, omai. Senang banget lihat Allahu Akbar. Nah itu Cirebon. Terus mohon lebih semangat ibadah. Harus semangat loh, kamu diciptakan untuk ibadah kok. Masa cuma wik-wik aja? Masa hidup kok kerja, kemudian tidur, pas tidur mimpi kerja. Ini gimana hidupmu kok kerja terus malah tiba-tiba mati? Makanya harus semangat kerja semangat apa? Semangat ibadah karena kita diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Masa ibadah seni saja, kerja mas seni. Jadi jangan dikira kerja itu mencari duit atau kekayaan sudah disiapkan Allah, nggak usah dicari mah. Nah buktinya kita kerja tiba-tiba dari Gresik ngamplopin. Amin. Meskipun nggak ada 1 juta kayaknya. Karena TV. Jadi kata belum jamaahnya kan nggak bawa jamaah saya. Saya tahu. Loh, kok dibongkar di sini? Ya kan apa-apa. Biar nanti nambah dia. Gua menawar. Oke, jadi itu ya sahabat sobat hadir gue Jogja hadir. Mohon bahan percobaan praksiti, hormati bahan percobaan praksiti. Sudah jelas. Wes habis. Salam Waalaikumsalam. Silakan sebanyak-banyaknya. Ya Allah ki orang paham, kok gak ngerti jaga Gus Kar. Cara yang tepat menangani anak telat bicara Gus. Ya Allah ya Qadir, guys, kamu kok gak ngerti banget ini gimana kok foto profilmu kok CRA. Ya Allah, memalukan dunia persungguhan. Naudzubillah min dzalik, amit-amit jabang bayi. Kaya ono umat sing kaya ngono iku. Cara menangani orang yang anak yang sakit diruqyah bersama ibunya. Itu loh ya Allah, Ainun al-Faqr. Ini Faqr apa? Farjis ya apa? Ya diruqyah sama ibunya, apapun penyakitnya kecuali 1 bawaan, 2 flu. Kalau flu nggak usah diruqyah. Bawaan nggak bisa. Kok? Dia kulitnya hitam, masa diruqyah biar putih apa bisa? Lah wong ayahnya loh seperti ini wajahnya, masa kok pengen putih apa bisa? Ya kan, yo aneh bin ajaib, wong ayahnya kayak jenglot kok anaknya pengen ganteng kan ya. Gitu loh. Minimal ya untuk ain itu minimal sebenarnya itu bukan, kalau dibukukan kan 3 hari itu minimal.
sebenarnya 1 bulan. Loh, kok lebih panjang dari sihir 11 hari? Jawabannya iya, karena ain lebih mematikan daripada santet. Aksaru mayyamutu min ummati ba'da qadha ilai qadri bil ain. Ini banyak yang disalahpahami praktisi. Dikira ain itu cuma 3 hari, berarti ain itu kan gampang begitu. Enggak, ain itu berat, makanya sulit. Enggak mudah. Deteksi orang indigo saja tidak bisa. Saya ulangi, orang indigo itu deteksi ain itu tidak bisa. Ya kan? Orang indigo loh. Apalagi dukun tingkat RT, dukun pijat, dukun es nggak bisa. Nah, makanya ini karena tidak bisa dideteksi, jarang orang yang bisa deteksi, kemungkinan terus gangguan gaib terus ada, biasanya terus menyebabkan meninggal. Wal ainu hak, dan ain itu nyata, bukan sugesti, bukan halusinasi, bukan delusi. Jadi intinya kalau ain itu biasanya itu minimal, bukan minimal 1-3 hari, tapi biasanya 3 sampai 1 bulan penanganan. Contoh tadi saya mau sholat isya, ini hak, yang ini nggak tak ceritain mereka. Yang di sini saya mau sholat jamaah maghrib, ya kan? Isya tadi lah habis itu. Tiba-tiba dari Jombang Kang Farid itu telepon, Gus, ini tak lihat ini apa, kayak makanan lemper, tapi kok gini? Ternyata itu kelaminnya anaknya. Jadi bolor dawur cilik gitu. Tak kira meneh Pak kok cilik gitu. Orang sunat kok belum sunat, ternyata milik anaknya. Tingkatnya di atasnya itu ada benjolan. Nah ini ciri khas. Saya tanya, itu pertanyaan saya dia mengiyakan semua. Langsung tak iku ain iku napa Gus, katanya. Ain itu apa Gus? Loh, kamu kok gak ngerti ain? Waduh, wis angel. Bayarnya mesti murah pelatihan. Mesti pelatihan dulu dia di paling belakang gitu ya. Enggak pernah baca buku, ya Allah ya Khotimon, kok dapat rompi itu gimana panitia ini? Jangan dikasih rompi dulu lah orang-orang seperti ini, memalukan dunia persuan. Ya. Singkat cerita saya bilang, Bu, ini ibunya pasti pusing. Apa dia jawab? Iya Gus. Bu, pusingnya sebelah kanan kan? Iya. Di atas mata? Iya. Di atas sebelah kanan. Udah kok saya tahu. Nah ini karena benjolan. Jadi ain itu kalau yang speak delay itu beda. Nanti dia pusingnya nggak di situ. Speak delay itu ya di sini. Ini ada. Tapi karena lumpuh ya. Nah kalau lumpuh di mata sekitar alis ini nanti pusingnya. Kalau anu lagi di atas ya sama. Kalau benjolan sama. Tapi di atasnya sini. Kadang-kadang yang di sini tembus. Ini nanti tembus ke sini pusingnya. Nah kalau dia lumpuh atau nggak bisa ngomong atau anu biasanya di sini umur mugis sekitar bukannya umur mugis. Nah itu. Maka solusinya ibunya diswab di ruqyah dulu. Anaknya dimandikan bekas ibunya pagi sore sampai ini. Ibunya sembuh, anaknya sembuh karena anak ini ibarat asap, apinya dari orang tua begitu. Nah ya. Sudah terakhir ini banyak pertanyaan. Gus mau tanya, saya dari Jogja ikut pelatihan di Ponorogo. Gus mau tanya, dari Jogja ikut pelatihan Kulon Progo, kalau mendeteksi gaib tidak terasa bagaimana? Apakah memang saya kurang peka? Ayah Allah ya Khotim, sholawat 1. Ini paham apa enggak tuh guys? Kamu ini gimana lah? Kan kemarin saya sampaikan, kalau kita sudah merasakan rapid, lakukan swab untuk mempositifkan penyakitnya itu. Jadi kalau dilakukan swab itu sudah dirapid, gitu loh. Lah kalau di swab kok dia nggak ketarik dan sebagainya, maknanya satu, dia pas caranya nggak bener. Misal dia suruh pejamkan mata kok swab kok begini, ngelirik materinya ini matanya ngelirik. Yang kedua memang nggak ada gangguan gaib, jadi bukan nggak kena sihir. Orang ketempelan pun juga ketarik, ya kan? Terus kalau nggak ketarik, yang kedua nyuapnya keliru. Dia nyuapnya di dalam rumahnya sendiri, nggak bisa. Gus, tapi di ruqyah kesurupan,
tapi di swab nggak ketarik, itu bagaimana? Ya bisa jadi satu itu kodamnya sendiri. Nah kodam itu ngambilnya dari jin kodam kuliah, kodam ada kodam kuliah, kodam sufla ya, dengan riyadhah puasa 3 hari membaca apa dengan itu kodamnya naik, dan itu kalau di swab nggak ketarik. Kenapa? Ketika swab dia kan mendeteksi rumah, sedangkan kodam ini dia di langit-langit ketarik ke tubuhnya, akhirnya dia terjadi energi supranatural, kebal bacok, ya kebal hutang dan sebagainya. Maka di swab yang tertarik, mau fokusnya swab itu ke rumah, sedangkan dia sumbernya di atas. Yang kedua, tidak kedetek itu selain itu kodamnya sendiri, itu biasanya korin. Korin itu nggak bisa di swab karena korin itu bawaan. Saya kira itu termasuk swab dari rumah sendiri, Bang. Salah. Efektifnya dari luar gitu. Iya, harus di luar. Nanti kalau dia swab Tio Tevial, saya kebiasaan pijet apa yang kira-kira mau doanya ini Sami, ini juga tukang pijet yang subhanallah sudah tidak pijet lagi selama 1 bulan. Gak ada pasien, akhirnya pasiennya ya ini kadang-kadang pasien. Nah jawabannya biasanya pijet sampai pakai apa? Dungane piye dungane? Niat koyok piye? Coba sampean saya doanya apa? Ada untuk pijit. Cara pijit Agus. Emang lo dungane le. Dungane apa? Wasilah suatu dengan tabarukan kalian dulu. Nggih. Oh, sampean pijete ngono. Amlah mari sing testimoni sakit apa yang sembuh? Stroke. Nggih kalau wingi niku Stroke. Nek sampean dungane piye? Jadi tabarukan kalian panjenengan wasilah dumateng para guru. Mugi Allah paringi Waras ya, iki lho testimoni beliau. Dia mijet stroke sembuh. Mestinya stroke kan pendarahan di otak, pembekuan dan seterusnya. Tapi beliau sembuh. Ya tadi doanya Allahumma ya Allah, kula niat ini memang bahasa dia. Sebenarnya tadi dia sebelum sini cerita mimpi saya katanya. Saya alhamdulillah bilang gimana? Alhamdulillah, yang jelas jangan mimpi basah dengan janda sebelah rumahmu. Kan begitu. Kemudian ya itu arwiyatus salihah minallah khulun minasyaitan, mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan. Kemudian dia boleh tidak saya itu mijet orang terus ya ini Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah niat ganti barokah bersama saja, masalah boleh saja. Nah itu katanya terus sembuh. Terus saya bilang lagi, itu yang sembuh kamu ceritakan ke tetanggamu, ke praktisi ruqyah nggak apa-apa. Tapi kalau besok-besok yang mati jangan ceritain. Gitu, dan saya sudah nangani orang ribuan kali kok juga. Itu saya sudah ada hafal. Orang itu kadang meruqyah yang amatiran itu kalau meruqyah sembuh itu di sharing-sharing kemana-mana. Subhanallah, subhanallah. Kayaknya menyebut Allah, tapi dia sebenarnya menyebut dirinya sendiri. Misalkan ngomong di sana youtuber yang baru apa namanya subscribernya 1000 di bawah 1000 itu loh. Biasanya begitu. Nanti kok ngeliriknya ke sini. Oke, ya begitu sahabat. Assalamualaikum Gus, izin bertanya apa benar sering penemuan anak hilang? Gus izin bertanya apakah benar Anda penemuan anak hilang diambil bebek gombel? Jawabannya tidak mungkin. Kini kamu terlalu terobsesi dengan film Susana. Jadi yang saya lihat jin-jin luas yang fenomena yang sering dia kan misalkan anak ini kan mandi di sungai ini kan,
bisa jadi dia diganggu, bisa jadi, saya ulangi, misalkan jin buaya putih, ular, bisa jadi, tapi dia sistemnya itu pakai ngendorkan jantung. Jadi jantungnya dihentikan sekian detik, dirangkul. Jadi kalau orang indigo lihatnya mungkin ditarik ke belakang, tapi lebih tepatnya itu karena jantungnya atau pernafasannya itu mulai dikurangi, sehingga dia karena sesak nafas sulit untuk ngelangi. Renang. Iya, renang. Kemudian dia tenggelam. Ini yang terjadi, yang saya sering lihat. Jadi bukan kok diambil wewe gombel itu mah cerita-cerita yang khurafat yang harus diberantas. Nggak ada ceritanya. Jin itu ngapain kok nyuri anak? Kalau nggak percaya begini aja. Saya tantang jin seluruh dunia untuk menculik anaknya Abah Sofyan Ilham. Kalau bisa, tak akan bisa. Jin yang katanya sakti sekalipun Nyoror Kidul, katanya suri cuy. Wewe gombel mana dicari? Nggak ada. Itu kan mitos saja. Jadi saya juga nggak terlalu memikirkan mitos-mitos seperti itu. Yang jelas yang saya sering lihat fenomenanya bukan 1-2 orang. Itu memang jantungnya, salah satunya di Klaten itu ada sering memakan korban kan. Setelah saya diagnosa ternyata ya memang di dalamnya itu ada beberapa jin goas yang cara setelah kita prosesi, ketika dia masuk ke orang kemudian kita tanya, interview, ternyata memang awalnya itu dihentikan dulu jantungnya, terus dia nggak bisa renang, mati secara otomatis kan begitu. Dan ketika itu dia sudah senang, dia tergila. Hasil itu bukan terus diculik wewe gombel. Aku sampai sekarang belum tahu wewe gombel seperti apa. Masa kayak seperti itu. Motor bolong. Oke, itu sebenarnya untuk nangkutin aja. Insyaallah orang yang sering mimpi saya insyaallah alaqah ruhiyahnya dijaga Allah Ta'ala. Ya itu dulu sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau pengen umroh di JRA Travel Haji Plus 249 keliru tadi 249.500 dan umrohnya berapa? 9 hari. 9 belum. Nah, kalau yang 12 yang 16 34.500 Surabaya mati. terus yang 16 aja yang ready. Nanti yang 9 hari menyusul di vlog. Pokoknya silahkan daftar jika punya duit. Kalau nggak punya duit ya doa aja, mudah-mudahan punya duit gitu kan. Kalau nggak punya duit pokoknya minta aja, ya Allah kalau umroh ya Allah undang toh, ya Allah yakin itu insya Allah masih gak kabur duit. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.